Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, manusia rohani kita yang mati dihidupkan kembali. Bacaan firman terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Dahulu kalian mati secara rohani, karena kalian berdosa dan melanggar perintah-perintah Allah. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Berarti kalian taat kepada penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa sebelumnya manusia rohani mereka telah mati karena dosa dan pelanggaran mereka, dan kita pun sesungguhnya terhitung di antara mereka juga. Karena itu, sebelum berbicara tentang membangun manusia rohani dan terus bertumbuh, maka mengalami dihidupkan kembali adalah proses awal yang harus terjadi dan dialami. Dan proses dihidupkan kembali hanya terjadi oleh anugerah Tuhan melalui penebusan Yesus di kayu salib, mati dikuburkan dan bangkit dari kematian. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kita sudah dihidupkan oleh penebusan Yesus. Tetapi apabila kita kembali lagi hidup dalam dosa, maka Tuhan pun akan berkata seperti kepada jemaat di Sardis, bahwa mereka kelihatan hidup padahal mati. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Karena itu Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita harus jadi hamba kebenaran. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apabila kita rindu untuk membangun manusia rohani kita, maka kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah supaya dipakai oleh Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Baik mata supaya dipakai melihat hal-hal yang benar dan kudus, serta belajar untuk memandang menurut cara pandang Allah. Telinga supaya dipakai untuk mendengar segala sesuatu yang baik dan membangun iman. Mulut supaya dipakai untuk memberitakan Injil dan bukan untuk bergosip. Tangan supaya dipakai untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kaki supaya dipakai untuk menjadi saksi Tuhan dan sebagainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.